Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja qayyimal yunzira basan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-40. Kali ini saya beri judul Salat untuk apa, untuk siapa, dan dampak positifnya apa. Tidak usah berpanjang-panjang, langsung kita mulai saja. Sholat untuk apa, untuk siapa, dampak positifnya apa? 3 pertanyaan ini perlu kita kemukakan untuk memperbaiki sholat kita dan untuk mengetahui apakah sholat kita sudah memenuhi standar atau belum. Pertama, untuk apa sholat? Kita punya banyak alasan sholat. Ada yang berhutang segala macam, melepas kewajiban, supaya tenteram, supaya hidup mudah. Kita lihat, menurut Allah itu sholat untuk apa? Contohnya surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka mengabdilah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk zikir aku. Saya tidak menerjemahkan ilah dengan Tuhan, karena Tuhan dalam bahasa Indonesia itu ada ilah, ada Rob. Dua-duanya diterjemahkan dengan Tuhan. Definisi ilah ini sudah pernah saya berikan dulu di video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, zikir juga tidak saya terjemahkan. Dalam ayat di atas, Allah memberitahu bahwa sholat untuk zikrullah. Zikrullah itu bukan mengingat Allah dengan menggunakan otak atau pikiran kita. Karena yang demikian itu tidak mungkin kita lakukan. Kita hanya bisa mengingat sesuatu dengan menggunakan pikiran kita bila sesuatu itu bisa kita bayangkan. Sedangkan Allah tidak bisa kita bayangkan. Juga bukan mengingat dengan perasaan kita. Karena kita hanya bisa mengingat sesuatu dengan perasaan kita bila kita punya kesan terhadap sesuatu tersebut yang sosoknya terbayang oleh kita. Ini lagi-lagi tidak bisa kita bayangkan. Ketika kita sedang sholat, kita sedang berbicara dengan Allah. Kita memuji, berjanji, dan meminta. Jadi, zikrullah adalah berbicara dengan Allah. Menurut ayat ini. Ya. Karena zikirnya ketika sholat. Sudah pasti dengan kesadaran bahwa Allah hadir. Ada ayat, Allah itu lebih dekat dari urat leher. Ada juga yang mengatakan maksudnya mengingat Allah itu adalah mengingat kebesaran-kebesarannya. Sedang sholat kan tidak boleh kita membayangkan seberapa luasnya alam ini, memperkirakan berapa banyak jenis ikan dan jumlah ikan di laut. Nggak boleh kan? Jadi
Saya tidak sependapat dengan itu. Makanya saya menerjemahkan zikrullah, khusus zikrullah adalah berbicara dengan Allah. Kita memuji, berjanji, meminta, ya. Ya kita wirid subhanallah, subhanallah, kita memuji. Tapi baru disebut zikir kalau kita mengucapkan itu dengan kesadaran Allah ada di hadapan kita. Di hadapan tanda petik ya. Allah sangat dekat dengan kita. Kita sadar Allah mendengar. Kalau selewatan namanya wirid, bukan zikir. Baik, kita teruskan. Yang kedua, untuk siapa sholat? Jadi jelas tadi, sholat itu untuk zikrullah, untuk berbicara dengan Allah. Karena itu, ketika kita berdiri akan sholat, kita harus sadar, saya mau berbicara dengan Allah. Lalu untuk siapa sholat? Ini pertanyaan yang kedua ya. Ini surat Al-Kautsar ayat 2. Itu sering kita dengar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini juga Rabb tidak saya terjemahkan. Kalau tadi itu ilah, sekarang ini Rabb. Dalam ayat di atas, Allah memberitahu bahwa salat itu untuk Allah, untuk Rabbmu. Bukan untuk selain itu. Bukan untuk menjalankan kewajiban. Bukan untuk menenangkan hati. Bukan untuk bayar hutang. Dan lain-lain. Jadi untuk apa dan untuk siapa ini sudah jelas. Salatnya untuk berbicara dengan Allah dan salatnya untuk Allah. Bukan untuk dilihat orang. Kalau dilihat orang bagus dan dilihat orang nggak bagus. Bukan itu. Yang ketiga, apa indikator atau tanda keberhasilan sholat? Ini yang saya maksud dengan dampak positif. Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perintahnya mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Nah, bedanya mendirikan dan mengerjakan. Mendirikan adalah mengutamakan kesempurnaan. Mengerjakan adalah mengutamakan selesai. Ini agak panjang lebar, pernah saya jelaskan di video saya yang sudah lalu, saya lupa nomor berapa itu. Ya. Jadi ketika kita sholat, kita utamakan kesempurnaan. Pengertian keji dan mungkar, ini yang saya dapat ya. Keji diulang sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Kata fasya atau keji diambil dari akar kata yang pada mulanya berarti sesuatu yang melampaui batas atau buruk. Jadi setiap perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan yang buruk itu adalah fasya. Baik ucapan maupun perbuatan. Perpikiran, perzinahan, homoseksual, kemusyrikan adalah contoh-contoh perbuatan fasa atau keji. Mungkar diulang sebanyak 15 kali dalam Al-Quran. Di antaranya digandengkan dengan kata fasya. Arti mungkar secara harfiah adalah sesuatu yang tidak dikenal. Jadi ketika malaikat datang pada Nabi Lut mengatakan kalian ini mungkar. Mungkar itu bukan perbuatan buruk, tidak dikenal ya. Atau sesuatu yang tidak disetujui. Mungkar. Ini arti secara harfiah. Istilahnya secara lugah. Nah,
Sebagian ulama mendefinisikan mungkar dari segi pandangan syariat sebagai segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat masyarakat. Melanggar norma agama, ajaran agama, melanggar budaya, adat istiadat, itu adalah mungkar. Dari pengertian ini terlihat bahwa mungkar lebih luas dari maksiat. Lihat contohnya. Perusakan tanaman oleh binatang adalah kemungkaran, tetapi bukan kemaksiatan. Karena binatang tidak dibebani tanggung jawab. Anak yang belum balik minum arak atau khamar atau minuman keras adalah mungkar, tapi bukan maksiat. Karena dia belum dibebani tanggung jawab. Tapi setiap perbuatan yang melanggar norma agama, adat istiadat, budaya, mungkar. Belum tentu dosa. Sesuatu yang mubah menurut syariat pun, bila bertentangan dengan budaya setempat, juga adalah mungkar. Misalnya, mencium istri di depan umum di dalam suatu masyarakat yang budayanya tidak membenarkan itu. Itu disebut mungkar juga. Jadi sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang melampaui batas atau buruk dan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama atau budaya atau adat istiadat ya, yang tidak disetujui gitu ya. Tapi ingat, mendirikan, kita jelaskanlah sedikit. Dari penjelasan di atas bahwa bisa dipahami bahwa mendirikan bukan mengerjakan sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri dan atau orang lain. Baik perbuatan itu sudah diketahui salah maupun belum diketahui. Kalau kita tidak tahu salah, bagaimana tercegah? Ada di dalam diri kita itu mekanisme yang menahan kita untuk berbuat. Rasanya nggak enak. Itu kita tanya orang, ya memang itu nggak benar gitu ya. Inilah 3 jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Jadi saya ulang, untuk apa sholat? Untuk berbicara dengan Allah. Untuk siapa sholat? Untuk Allah. Apa dampak positifnya? Kita tercegah dari perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang buruk, dan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, budaya, atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu mekanismenya tumbuh sendiri, tapi kita mendirikan. Nanti di akhir videonya akan saya jelaskan secara ringkas syarat mendirikan sholat ini. Kita lanjutkan dulu. Ini saya berikan untuk memotivasi kita agar memperhatikan sholat. Yang pertama diperiksa adalah sholat. Ini hadis-hadisnya. Pertama Abu Daud 733. Ya, saya bacakan ini. Langsung ke artinya saja. Telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Yunus, dari Hasan, dari Anas bin Hakim, dari Al-Babi, dia berkata, dirinya pernah takut kepada Ziyad atau Ibnu Ziyad. Kemudian pergi ke Madinah. Di sana dia bertemu dengan Abu Hurairah. Katanya, dia menasabkan aku kepadanya dan aku pun menyatakan nasab kepadanya. Nasab itu hubungan darah. Atau masih sepupu pun itu termasuk nasab. Abu Hurairah berkata, wahai anak muda, maukah kamu kuceritakan suatu hadis? Kata Anas, kataku, ya, semoga Allah merahmati Anda.
Yunus berkata, aku kira dia menyebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap dari amal manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Dihisap itu artinya diperhitungkan. Ya. Allah Jalla wa'azza berfirman kepada malaikat, dan dia lebih mengetahui amal seseorang. Periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau justru kurang? Sekiranya sempurna, maka catatlah baginya dengan sempurna. Dan jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Kalau terdapat sholat sunnahnya, Allah berfirman, cukupkanlah kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, semua amal manusia dihisab dengan cara demikian. Hadis yang kedua, Tirmizi 378. Dari Al-Hasan dari Hurairah bin Qabisah, ia berkata, aku datang ke Madinah, lalu aku berdoa, wahai Allah, mudahkanlah aku untuk mendapat teman soleh. Hurairah bin Qabisah berkata, lalu aku berteman dengan Abu Hurairah. Aku kemudian berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah agar memberiku rezeki seorang teman yang soleh. Maka bacakanlah kepadaku hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengannya Allah memberiku manfaat. Maka Abu Hurairah pun berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak selamat. Jika pada amalan fardunya ada yang kurang, maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu. Ini tentang sholat baik dan rusak. Saya pernah baca hadis, tapi saya cari-cari nggak ketemu lagi. Seorang hamba itu bila sholatnya bagus, baik, maka sholatnya itu naik sebagai pakaian yang indah yang akan dipakaikan pada dia nanti di hari kiamat. Kalau sholatnya itu rusak, maka akan naik sebagai kain yang buruk yang nanti akan dipukulkan ke badannya ketika hari kiamat. Jadi kalau sholat kita buruknya banyak, mukulnya banyak gitu. Karena itu perhatikan sholat kita. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ketiga. Hadis Nasai 462. Dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Abu Rafiq, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali dihisap atau dihitung dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya sempurna, maka ditulis secara sempurna.
Dan jika sholatnya ada kekurangan, Allah berfirman, lihatlah, apakah kalian dapati ia melakukan sholat sunnah yang dapat melengkapi kekurangan sholat wajibnya. Kemudian semua amal ibadah yang lain juga dihitung seperti itu. Dari hadis kedua diberitahukan bahwa jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan rugi dan tidak selamat. Dalam hadis yang pertama, kedua, dan ketiga diberitahukan bahwa ketidaksempurnaan pada sholat wajib bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Salah ketik itu sempurna. Nah, dari dua keterangan ini seharusnya kita itu mulai memperhatikan kualitas sholat kita, ditambah juga dengan sholat sunnah. Dari isi pada hadis-hadis di atas bisa kita ambil pelajaran bahwa untuk menyelamatkan nasib kita di akhirat nanti, yang paling utama harus kita pedulikan mengenai sholat kita adalah kualitas. Jadi jangan kuantitas, jangan banyaknya, jangan cepatnya, kualitasnya bagaimana? Kita perhatikan. Orientasinya adalah sempurna, bukan sekedar selesai. Ya, kualitas dan sempurna. Ini untuk menyempurnakan sholat. Ada 5 hal yang harus diperhatikan bila kita bermaksud menyempurnakan sholat kita. Kalau kita ingin mendirikan sholat, 5 hal harus kita perhatikan. Yang satu, waktu. Yang pertama, awal waktu. Bukan tepat pada waktunya. Kalau tepat waktu, sholat zuhur jam 1:30 tepat waktu. Karena masih waktu zuhur. Kalau sholat zuhurnya jam 4, baru tidak tepat waktu. Ya. Tapi kalau awal waktu, sholat zuhur jam 1 sudah tidak awal, walaupun tepat. Jadi awal waktu. Saya diajari guru saya dulu, awal waktu itu 10 menit sebelum sebelum masuk waktu sudah wudhu. Dan ketika azan itu sudah mendengar azan sambil duduk, gitu ya. Kalau dari rumah kita kalau nggak ada kerjaan bersegera gitu ya, supaya azan itu sudah masuk di dalam masjid. Paling tidak selesai azan kita sudah dalam masjid dan selesai bisa melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Awal waktu. Untuk itu kita harus punya jadwal sholat. Sekarang ini kan bisa kita download tuh jadwal-jadwal sholat. Jadi tidak ada alasan saya nggak tahu waktu sholat. Kalau Anda sholat, di download lah aplikasinya itu. Yang kedua, kebenaran gerakan dan ucapan. Karena Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat sebagaimana kalian tahu aku salat. Jadi kita mencari tahu gerakan yang benar bagaimana, ucapan yang benar bagaimana. Kenapa? Karena kan kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita salatnya ini untuk Allah. Iya, gerakannya yang benar, ucapannya yang benar. Ya. Bahkan kalau ingin bisa sempurna, ucapan-ucapan sholat, saya tidak menggunakan istilah bacaan ya, karena kita tidak membaca tapi mengucap. Ucapan-ucapan yang baku, kita tahu artinya. Kalau surat, oke lah, kita nggak tahu. Tapi kalau takbir sampai salam itu ada yang baku bacanya, ya ucapannya itu kita tahu artinya, supaya tahu kita lagi ngomong apa nih sama Allah gitu. Atau sedang ngomong apa di hadapan Allah. Yang ketiga, kebersihan dan kerapian pakaian dan tempat.
kita akan berhadapan dengan Allah. Pakaian harus kita pilih yang sopan, yang pantas. Jangan pakai kaos oblong atau pakaian yang sudah bau. Jadi sedapat mungkin kalau memang kita seharian di luar berkeringat, bawa pakaian khusus untuk sholat. Ini kalau mau menyempurnakan sholat kita, kalau mau mendirikan sholat. Kalau sekedar mengerjakan, nggak usah. Tapi ya nggak diterima sholatnya, nanti jadi buruk gitu kan. Nah, yang keempat, kesopanan dalam gerakan dan ucapan. Jadi kalau yang kedua tadi gerakan dan ucapannya benar, yang keempat ini sopan, gerakannya tidak buru-buru. Takbir angkat tangannya itu jangan bet gitu ya. Sopan. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kita hormati, kalau kita disuruh duduk, duduknya kan juga pelan-pelan. Silakan duduk, kita duduk pelan-pelan, sopan gitu. Gerak-gerik tubuh kita sopan. Di hadapan Allah pun sopan. Kemudian ucapan, kita kan sedang berbicara dengan Allah. Ketika memuji, ya memujilah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, itu tidak sopan. Itu kita bukan memuji Allah, tapi lagi ngomong sendiri. Kita tidak berharap Allah mendengar, tidak berharap Allah menjawab. Ketika duduk di antara dua sujud, kita baca Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni, buru-buru. Tidak berharap Allah mendengar, tidak berharap Allah mengabulkan permohonan kita. Itu nggak sopan. Jadi yang sopan. Latihan. Yang kelima, kebenaran niat. Niat ini aktivitas kalbu, bukan aktivitas lisan. Kalau dilisankan namanya ikrar. Jadi niat itu bukan usolli, bukan, itu ikrar. Dan untuk apa? Untuk siapa? Bukan mau apa. Maksudnya apa? Kalau kita sholat jam 12-an gitu, berdiri, sudah pasti mau sholat zuhur. Tanpa perlu kita katakan usolli fardu zuhur. Ya. Boleh nggak ngomong usolli? Boleh. Tapi itu bukan niat. Dan tidak masuk rukun. Jangan dikatakan itu wajib. Karena hadis tentang niat itu, kan bahasa kalau terjemahannya itu barang siapa yang semua amal itu tergantung niat. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat dari Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahi, maka dia akan mendapat apa yang menjadi niatnya. Nah, ketika mereka hijrah itu kan mereka nggak ngomong aku sengaja hijrah karena Allah, nggak gitu. Atau aku sengaja hijrah untuk wanita yang aku nikahi, nggak ngomong gitu kan. Tapi motivasi di hatinya itu, di kalbunya itu yang niat. Nah, jadi kita sholat ini kebenaran niatnya apa? Saya sholat ini untuk apa? Jika kita berdiri akan sholat itu, kita berdiri sholat untuk apa? Untuk berbicara dengan Allah. Dan untuk siapa kita sholat? Untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk diri kita. Ini yang harus kita luruskan. Jadi kalau ingin sholat kita sempurna, ini kita latih. Ya, ini kita latih sampai bisa sesuai standar. Baru sholat kita disebut mendirikan. Nah, tentang mendirikan sholat level dari daimun, pembiasa, kemudian pemelihara, khusyuk, itu sudah pernah saya berikan kalau tidak salah. Untuk mengetahui apakah sholat kita sudah sempurna menurut Allah, bisa kita amati dari perilaku keseharian kita. Apakah kita sudah tercegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar atau belum? Kalau sudah mulai tercegah, tadinya suka ngomongin orang, sekarang kalau ngomongin orang itu jadi nggak enak perasaan, nah itu berarti kualitas sholat kita sudah mulai meningkat. Kalau tadinya kita suka buang waktu main game, sekarang mau main game itu jangan itu sudah. Tapi kalau loss gitu saja itu belum, kita baru mengerjakan sholat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Jadi sholat untuk apa? Untuk Allah. Untuk berbicara dengan Allah. Sholat untuk siapa? Untuk Allah. Bagaimana mengetahui sholat kita sudah benar atau belum? Dilihat dari perilaku kita. Kalau perilaku kita semakin hari semakin baik, semakin tercegah dari keji dan mungkar, berarti sholat kita sudah benar. Kalau enggak, begitu-begitu saja, berarti sholat kita belum benar. Berarti kita selama ini hanya mengerjakan sholat, tidak mendirikan sholat. Apalagi kalau enggak sholat, saya persoalan, ya. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Kalau Anda ingin mengikuti terus video-video saya dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe. Kalau Anda menyukai apa yang saya sampaikan ini, silakan di-like. Dan kalau Anda menganggap perlu disebarluaskan, silakan di-share. Sekian saja, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.